Halo semua, semoga dalam keadaan yang sehat. Ketemu lagi dengan channel YouTube Turerai. Saat ini akan membahas materi geografi bagian tenaga endogen, khususnya materi tektonisme. Baik, saya akan jelaskan dulu. Tenaga endogen itu adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Sedangkan tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Nah, itu bagian tenaga secara umum. Baik, kita lanjutkan. Pada poin yang pertama, pada tenaga endogen kita mengenal namanya tektonisme. Tektonisme merupakan tenaga dari dalam bumi yang menimbulkan patahan. Kemudian bisa juga menimbulkan lipatan dan menimbulkan dislokasi atau perubahan retak pada lapisan batuan kulit bumi. Patahan dan dislokasi batuan kulit bumi dapat membentuk yang namanya graben atau horst. Lipatan batuan kulit bumi juga membentuk punggung lipatan. Biasa kita kenal dengan antiklinal. Kemudian lembah lipatan biasa kita kenal dengan sinklinal. Nah, kemudian tektonisme membentuk penampakan muka bumi seperti gunung, dataran tinggi, serta lipatan dan retakan batuan kulit bumi. Proses pembentukan kenampakan permukaan bumi tersebut dikenal dengan diatropisme. Baik, kemudian yang berikutnya, tenaga tektonik dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, tenaga tersebut memunculkan gerak eferogenesa dan gerak orogenesa. Baik, kita bahas poin A. Gerak eferogenesa berlangsung sangat lambat, meliputi wilayah sangat luas. Pada gerak eferogenesa dibedakan menjadi gerak eferogenesa positif dan gerak eferogenesa negatif. Pada gerak eferogenesa positif terjadi apabila permukaan daratan bergerak turun, sehingga seolah-olah permukaan laut naik. Sebaliknya, pada gerak eferogenesa negatif, apabila permukaan daratan naik, sehingga seolah-olah permukaan air laut turun. Kemudian, poin B, gerak orogenesa. Tadi adalah eferogenesa, sekarang orogenesa. Nah, pada gerak orogenesa berlangsung relatif cepat di wilayah relatif sempit. Gerak orogenesa membentuk pegunungan, lipatan, patahan, dan retakan batuan kulit bumi. Nah, pada bagian-bagian ini kita akan coba bahas per poin pada gerak orogenesa. Yang pertama, lipatan. Pada lipatan, lapisan batuan kulit bumi dapat melipat disebabkan oleh tekanan yang tidak terlalu kuat
dan berlangsung dalam waktu cukup lama. Bagian puncak punggung lipatan disebut antiklinal dan bagian lembah lipatan disebut sinklinal. Baik, ini bagian dari lipatan pada gerak orogenesa. Lanjut, yang berikutnya adalah patahan. Patahan dikenal dengan patahan batuan terbentuk apabila tenaga dari dalam bumi sangat kuat dan berlangsung singkat. Bagian permukaan bumi yang patah, biasa disebut yang patah dan turun maksudnya, disebut dengan graben. Sedangkan bagian permukaan bumi yang patah dan terangkat disebut horst. Baik, lanjut yang berikutnya. Gerakan lempeng-lempeng tektonik dapat dibedakan sebagai berikut, terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah gerakan konvergen, merupakan gerakan lempeng tektonik saling mendekat yang dapat menimbulkan tumpukan antar lempeng. Contoh, memunculkan palung Peru, kemudian palung Jawa, dan pegunungan Himalaya. Ini contoh gerakan konvergen. Kemudian gerakan divergen merupakan gerakan lempeng tektonik saling menjauh. Tadi saling mendekat, sekarang yang kedua adalah saling menjauh. Merupakan gerakan lempeng saling menjauh tersebut memunculkan detakan yang terbentuk menjadi jalan keluarnya magma. Contoh, pulau-pulau di tengah Samudra Atlantik, kemudian perbatasan lempeng Eurasia dan Amerika Utara. Itu hasil dari gerakan divergen. Kemudian yang berikutnya, gerakan sesar, biasa dikenal dengan transform, adalah gerakan lempeng-lempeng tektonik saling bergesekan, atau kita biasa mengenal adalah berlawanan arah. Contoh gesekan lempeng Samudra Pasifik dengan lempeng daratan Amerika Utara membentuk sesar San Andreas. Ini contoh pada gerakan sesar. Baik, kemudian dampak tektonisme. Nah, pada dampak tektonisme terbagi 2 bagian, berdampak positif dan berdampak negatif bagi kehidupan. Dampak negatifnya tektonisme adalah timbulnya bencana alam seperti gempa dan longsor. Sedangkan dampak positif dari tektonisme yang kita bahas tadi adalah terbentuknya kantong-kantong minyak, kemudian gas alam. Nah, kantong-kantong minyak itu berada pada lipatan serta di dekat sesar batuan. Baik, ini penjelasan singkat tentang tenaga endogen, khususnya bagian tektonisme. Nanti ada bagian vulkanisme, kemudian ada bagian-bagian yang lain pada tenaga endogen tersebut. Sekian penjelasan materi tektonisme. Persiapkan diri untuk persiapan PTS. Selamat belajar, semoga bermanfaat.